Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailika Nurhanila dengan NIM 120220130 dari kelas RD. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Outline yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama yaitu sejarah teori keunggulan kompetitif dan klaster, yang kedua teori keunggulan kompetitif, selanjutnya kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir studi kasus. Sejarah teori keunggulan kompetitif dan klaster. Konsep teori klaster ini dikembangkan oleh Michael Porter yang lahir pada tahun 1947. Beliau merupakan seorang pengajar di Sekolah Bisnis Universitas Harvard dengan keahlian utama di bidang manajemen strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Beliau juga telah menulis berbagai buku dan artikel tentang manajemen, yang kemudian dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi, serta pendekatan tradisional untuk pembangunan ekonomi yang tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Yang kemudian, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Menurut beliau, kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan sebelumnya yang hanya fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah sebagai berikut. Pengembangan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan pencipta lapangan kerja, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan, serta pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud wilayah kompetitif? Wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain baik nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, keunggulan secara mikroekonomi meliputi keunggulan kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, keunggulan secara makroekonomi yang meliputi kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga, ada faktor endowment
yang meliputi sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, dan warisan atau cagar budaya. Selanjutnya, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster, yang dibedakan menjadi dua, yaitu klaster lokal dan klaster global. Untuk klaster lokal, melayani pasar lokal dan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan klaster global melayani pasar nasional dan global dan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Selanjutnya, kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi atas pemahaman kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan selanjutnya, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kebijakan ekonomi terkait dengan klaster meliputi pengumpulan data dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, dan pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di kawasan industri Cikarang terdapat 3 aktor sentral, yaitu ITB, AUPI, dan PT Nisakayang, yang berperan dalam pengembangan kawasan industri di Cikarang. Semua stakeholder terlibat, namun tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk secara khusus untuk membentuk klaster industri seperti di negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai klaster industri dan kelompok industri besar maupun pemerintah yang tidak diberikan tanggung jawab untuk membangun mata rantai produksi dan membentuk klaster. Sehingga pemerintah lebih banyak mengatur kawasan industri dan pengelolaannya yang diserahkan kepada pengembang atau swasta yang tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada hal ini, agar klaster industri dapat terbentuk dan berkelanjutan, diperlukan 3 pendekatan pendorong utama. Yang pertama, top-down. Pendekatan ini digunakan untuk mendorong pembentukan klaster dari pusat, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan selama awal pembentukan klaster, sehingga digunakan untuk mengintegrasi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Yang kedua, adanya kolaborasi yang dilakukan untuk menciptakan sumber daya dari berbagai stakeholder.
Dan yang terakhir, adanya perubahan tupoksi yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan koordinasi yang selama ini terhambat dan menjaga kesinambungan program-program untuk pengembangan klaster baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun inovasi produk. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.